Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan harapan doa kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa teman-teman yang sedang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan tidak nyaman terhadap sensasi, yang sedang merasakan penderita gangguan asam lambung GERD yang disebabkan oleh anxiety psychosomatic disorder, yang masih berjuang, yang masih merintis maupun yang mendekati sembuh, doa saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap harinya kalian diberikan semangat, diberikan tambah bangkit lagi, tambah fresh lagi, dan tentunya benar-benar sampai tambah benar-benar sembuh total dan sampai pulih dan sampai sembuh total. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu harapan saya. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya, yaitu di mana channel ini memberikan tentang motivasi dan edukasi tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder teman-teman, yaitu di channelnya Kang Sunandi, dan jumpa lagi bersama saya, yaitu Bang Sunandi teman-teman. Nah teman-teman, untuk di tema ini karena banyak yang chat ke saya juga, dan juga yang apa namanya yang komen-komen, Kang, berikan penjelasan Kang langkah-langkah awal untuk mengatasi anxiety disorder pemulihan. Jadi langkah-langkah awal yang dikatakan mengatasi anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Nah ini sesuai dengan pengalaman saya teman-teman. Sekali lagi saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety disorder. Saya ini bukan ahli obat maupun ahli medis, apalagi dokter, bukan. Saya untuk bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety disorder itu berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman saya, yang saya sekarang ini berbicara sebagai penyintas. Yang dulunya sama seperti kalian. Dulunya itu bener-bener saya juga sama, lebih parah. Bahkan dulu tuh nggak ada mentor, mau curhat sama siapa gitu kan ya. Sekali konsultasi kan tahu sendiri mahal. Nah, di sini saya mengedukasi dan memberikan motivasi agar kalian tersugesti gitu teman-teman. Karena saya pun yang begitu parah bisa sembuh total. Dan saya berharap kalian pun juga pasti akan menyusul seperti saya dan sampai benar-benar sembuh total. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya paling tidaknya adanya video-video saya itu bisa menemani teman-teman yang sedang merasakan tidak nyamannya terhadap sensasi atau tidak nyamannya terhadap yang sedang gundah gulana lah, intinya seperti itu aja. Nah teman-teman, kami akan membahas tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety disorder. Langkah-langkah awal penyembuhan apa saja itu sesuai dengan pengalaman saya, karena ada banyaklah netizen ataupun para penderita ataupun yang para pejuang yang mendekati sembuh pun juga, apalagi yang baru-baru kan banyak tuh. Gimana sih Kang awal-awalnya mengatasi anxiety? Teman-teman, pada awalnya saya itu nggak ngerti. Nah, apa yang namanya anxiety, ansietas, psikosomatik ataupun psikosomatis disorder itu nggak ngerti. Setahu saya pada waktu itu saya hanya lambung saja, dan lambungnya itu hanya luka lambung. Yang setahu saya nih dulu itu luka lambung, dispepsia fungsional, gastritis, mah yang akut. Ini empat-empatnya saya ngalamin. Dispepsia fungsional, gastritis, luka lambung, dan emah yang akut. Itu dulu saya nggak ngerti kalau saya mempunyai anxiety psychosomatic disorder. Cuman saya memang ketakutan teman-teman. Saya takut pada waktu itu, takut terkena penyakit berat, takut penyakit kronis, yang ujung-ujungnya takut mati teman-teman. Makanya kalian tonton sampai habis, jangan di skip-skip agar kalian tidak gagal paham, agar kalian jauh bisa mengerti dan memahami ketika kalian yang sedang merasakan ketidaknyamanan terhadap sensasi gara-gara gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder. Tonton sampai habis, simak sampai habis, dan sampai benar-benar paham agar kalian tuh bisa memahami, bisa menangani, dan bisa mengatasi dengan mudah teman-teman. Nah, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada kalian sudah mendukung channel ini, yang telah memberikan subscribe. Subscribe-nya kalian itu sangat berarti buat saya pribadi. Karena apa? Karena agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja itu bisa menambah semangat saya untuk selalu bikin video-video tentang seputaran gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tentang video-video terbaru saya, yaitu tentang seputaran gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder. Dan jangan lupa juga di follow juga Facebook saya, dan juga TikTok saya, dan juga Instagram saya teman-teman. Nah baik teman-teman, begini teman-teman. Untuk seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder, dulu pengalaman saya itu, saya nggak ngerti yang namanya anxiety, psikosomatis, ataupun psikosomatik disorder, hipokondria, saya nggak ngerti. Karena sekian tahun itu, hampir mendekati 3 tahun itu, saya belum
belum paham banget. Saya tahu saya hanya dispepsia fungsional, gastritis, luka lambung, terus juga emah yang akut ataupun dikatakan lambung yang luka, itu yang dulu saya alami. Setahu saya seperti itu. Setelah saya mendekati kurang lebih 2,5 tahun, itu saya baru tahu. Itu pun juga sahabat saya dan alumni saya juga mengatakan bahwa Anda terkena anxiety gitu. Anxiety itu apa? Saya nggak ngerti anxiety itu apa. Ternyata anxiety itu memang dikatakan suatu kecemasan, cemas. Dan kalau saya pikir-pikir, semua manusia punya cemas dan itu normal. Tapi saya katakan semuanya, teman-temannya, semua makhluk hidup itu mempunyai yang namanya cemas ataupun anxiety. Cuman bagi orang-orang dikatakan yang pada umumnya sekarang anxiety disorder, nah disordernya ini dikatakan yang berantakan, yang nggak ngerti. Makanya sekarang saya tanya kepada orang-orang untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder, apa yang membuat kalian takut? Ternyata saya tahu dan saya tuh mengalami. Ternyata yang membuat saya cemas dan takut cuma 3 hal. Yang jelas saya belum siap mati pada waktu itu. Karena saya takut dengan mati, karena saya belum siap. Itu jadi bolak-balik. Saya belum siap untuk mati. Karena saya takut. Ya intinya judulnya ya belum siap aja untuk mati kan gitu ya. Yang pertama, yang keduanya takut penyakit berat. Karena saya juga belum siap. Kenapa dengan takut penyakit berat? Karena begitu repotnya, begitu waduh gue masih muda dan sebagainya. Takut penyakit berat. Yang ketiganya takut penyakit kronis. 3 hal ini menjadikan pemicu semakin terpuruk saya pada waktu awal-awal sebelum tahu terkena anxiety disorder. Setelah kami konsultasi bersama teman-temannya kepada teman-teman saya, terus juga saya konsultasi pada waktu itu ke psikiater walaupun saya 3 kali. Ternyata ini memang anxiety disorder. Jadi ternyata ini gangguan mental. Ini gangguan sih. Nah, saya pada waktu itu saya nggak jadi periksa. Gagal lah. Periksa pertama di psikiater saya nggak jadi periksa karena saya bilang, gue pulang, gue ngerti bahwa ini penyakit pikiran, ini penyakit mental, ini depresi, ini dikatakan ini ketakutan, ini pikiran, ini psikis nih. Gua ngerti. Jadi pulang dari situ aman. Ketika pulang nyampe rumah, itu kambuh lagi, badan gak enak lagi, ada piar-piaran lagi, ada ser-seran lagi, jantung berdebar lagi, mata buram, kelejangan, tremor. Oh pokoknya gak enak banget dah, pokoknya gak enak banget, sangat gak enak banget. Lah, ini kenapa? Akhirnya besoknya lagi saya keputuskan untuk ke psikiater. Saya konsultasi, tapi saya walaupun saya nebus obat, lama itu obatnya itu, karena obatnya racikan. 1 obat pun saya minum. Ya walaupun sempat adu argumen dulu sama keluarga karena mahal-mahal nggak diminum, karena saya nggak mau, karena bilang saya sudah pernah baca, udah sih tahu dengan teman-teman yang lain di bidang kesehatan maupun di bidang kedokteran bahwa kalau bisa jangan sampai minum obat psikiater. Walaupun dikatakan memang membantu sih, walaupun bukan solusi, tapi itu sangat membantu. Tapi saya takut karena saya takutnya ketergantungan. Nanti ada takut, pokoknya macam-macam pikirannya pada waktu itu. Nah, di situ teman-teman, saya ini mengerti dan memahami. Ketika ada kumat, ketika sensasi itu muncul, ketika gue ngerti sekarang sudah bisa mengendalikan ini pikiran, tapi tetap aja ya. Walaupun otak amigdala ini selalu memberikan sinyal yang negatif, aduh ini gue takut. Yang satu mengatakan bahaya, yang satu enggak. Nah, dari situ gue ternyata teman-teman, ya memang ini pikiran, ini mental, terkait psikis juga teman-teman. Jadi kalian sadari, dulu saya diomong ini anxiety, kamu harus ke ahli jiwa, ke poli jiwa, harus ke psikiater, harus gini ini. Gue nggak terima dulu itu. Masa sih, gue bilang, saya udah sampai bilang ke dokter, dok apakah saya sudah gila apa belum? Begitu. Dokternya malah ketawa. Jadi poli jiwa itu tidak semuanya untuk orang-orang yang dikatakan ODGJ dan sebagainya. Ternyata banyak teman-teman gitu ya. Di situ saya oke. Udah saya nunggu antrian lagi 2-3 kali saya konsultasi, saya ambil metodenya. Lalu ambil metodenya, terakhir saya bilang ke dok, lalu solusinya kalau obat nggak mempan, nah apa yang sekiranya, saya bilang gitu. Saya nggak sebutin rumah sakitnya di mana, yang ada di Jawa Tengah. Dia seorang dokter, seorang perempuan baik sekali. Bahkan saya pernah ditunjukin di sini di rekaman tentang live saya setel itu pernah. Ternyata metodenya, saya minta metodenya yang terbaik selain kalau obat nggak mempan. Alasannya udah diminum, padahal saya nggak utuh sama sekali, nggak dipegang, nggak dibuka obatnya. Akhirnya lakukan setiap hari, bersosialisasi, beraktivitas, berkomunikasi, terutama olahraga pagi. Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan hormon bahagia ataupun hormon serotonin kalau nggak salah ya, hormon serotonin lah, bener ya, pokoknya hormon bahagia gitu kalau nggak salah tuh. Nah,
Eh, jadi gini teman-teman ya, hormon bahagia itu bisa diambil ada dua perkara. Ada yang pakai vitamin, tapi vitamin nggak mempan. Nggak mempan. Kalian udah berapa lama ngomong konsumsi vitamin? Mana alhasil? Ternyata nggak seperti itu. Walaupun itu sensasinya datang, walaupun sensasinya itu berjibun, walaupun sensasinya itu seolah-olah lagi reuni, saya cuek masa bodoh karena udah lelah saya, udah capek. Saya mikirin setiap harinya dihantui dengan rasa takut, khawatir, cemas, was-was. Waduh, stres saya ini. Ya wajar dong kalau lambung saya kumat lagi. Kenapa? Karena stresnya ini bisa menimbulkan hormon kortisol. Stresnya bisa menimbulkan hormon kortisol. Sedangkan hormon kortisol itu, teman-teman ya, hormon stres yang umumnya bilang hormon stres, itu sifatnya asam. Sifatnya asam, lari lagi ke lambung. Makanya kalau kalian gampang begah, gampang kembung, gampang sembelit, perut suka bunyi, kadang-kadang ada kayak ada batunya, kayak ada gelembungan, geruduk nggak enak, susah menelan juga kayak ada mengganjal, ulu hati kayak tersendak kayak nggak enak, tembus sampai walikat juga sakit, kadang dada suka sakit, akhirnya di sini suka keliengan pusing, telinga berdenging, mata buram, hidung mampet yang nggak jelas, leher menegang, semuanya itu dari lambung. Dan lambung bisanya bisanya dia reflux, bisanya dia begah, bisanya ada reaksi ternyata daripada zat asam. Apa itu zat asam? Itu hormon kortisol. Apa itu hormon kortisol? Adalah hormon stres. Dari mana itu hormon stres? Dari pikiran. Kok bisa dari pikiran? Iya, karena selama ini sadari teman-teman, kalian itu takut, khawatir, cemas, was-was, malas, guna-gulana, seolah-olah meratapi, seolah-olah kita ini orang yang paling dikatakan orang yang paling terpuruk. Ini kesalahan kita teman-teman. Makanya kalau kalian masih keliangan saja, itu habit teman-teman. Pikiran selalu diulang-ulang. Kok pikiran dia diulang-ulang? Iya, pikiran yang diulang-ulang, yang ketakutannya, khawatirnya, cemasnya, was-wasnya, itu yang selalu diulang-ulang terus. Jadi timbullah keliangan, timbullah mata buram, tremor, tangan, kaki semuanya pada dingin. Itu wajar teman-teman. Karena itu udah menjadi, apalagi dikatakan ya jantung sering berdebar yang nggak aturan, itu sudah menjadi ciri khas penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Nah, minum dulu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, bagi untuk orang-orang untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder, maka hindari masalah stres itu teman-teman. Wajib kalian hindari teman-teman, wajib kalian dihindari. Kenapa? Semakin kalian, maaf teman-teman ya, gini deh, kalian ngotot aja ya, ego aja, kamu tanamkan egonya, pengen sembuh aja, kamu ngotot pengen sembuh, itu akan menimbulkan hormon kortisol. Semakin kalian ngotot mau sembuh, semakin kalian ngefresh, memaksakan diri, gua harus sembuh, itu akan keluar perang. Otomatis dia stres, tanpa disadari hormon itu stres, hormon stres itu kan muncul. Dan hormon stres itu adalah hormon kortisol yang sifatnya asam. Pasti lambung kalian akan begah lagi. Kenapa ya? Kok udah dijalankan metodenya kok masih ada timbul sensasi? Karena kalian terlalu ngosong. Apa sih ngosong? Terlalu stres, terlalu menggebu-gebu pengen sembuhnya. Sabar, jangan ditunggu, itu pasti datang masa sembuh itu. Yang penting kalian tetap konsisten, terapkan metodenya. Ingat teman-teman, nggak instan, tidak instan, tidak sekali dua kali kamu menerapkan metode ya, 5 hari kamu menerapkan metode terus langsung sembuh. Enggak semudah itu teman-teman. Jadi step by step. Saya pun melawan mental itu kurang lebihnya 1 bulan teman-teman. Yang dulu saya punya rasa takut, khawatir, cemas, was-was yang berlebih, itu saya 1 bulan. Saya mencoba untuk bisa pergi daripada zona anxiety disorder. Nah, lalu awal-awalnya saya beraktivitas teman-teman. Awal-awal pemulihan untuk menghadapi anxiety psychosomatic disorder agar saya itu bisa sembuh daripada zona anxiety disorder, dan saya memahami, saya yakin itu bahwa ini adalah mental, dan ini saya menganggap ini bukan penyakit, dan ternyata memang bukan penyakit. Nah, saya tetap menjalankan yang pertama saya lakukan itu lari pagi. Saya digeber. Nah, begitu digeber, emang badan pada sakit semua ya, sampai 3 hari saya nggak bisa ngapa-ngapain teman, karena sakit semua. Ya itu yang namanya orang anxiety itu mulai terganggu lagi psikis saya pada waktu itu. Dan di situ begitu saya badan udah agak enakan teman-teman, itu saya kembali lagi
kembali lagi untuk apa? Untuk beraktivitas lagi. Apa aktivitasnya? Olahraga pagi. Saya olahraga pagi. Ya, dulu badan saya kurus teman-teman. Enggak kayak gini. Ini aja masih kecil ya. Dulu kurus banget, apalagi sekarang aja saya masih kecil, apalagi dulu. Itu awal-awal itu 1 bulan tuh 6 kilo saya hilang. Udah celong. Makanya teman-teman tonton video-video saya tuh yang sudah saya share, yang lama-lama itu kalian tonton. Awal-awal saya terkena anxiety disorder bagaimana, lihat badan saya, bahkan saya pertama bulan balik ke rumah sakit udah saya share teman-teman. Itu sengaja agar kalian itu memberikan motivasi gitu, agar kalian bisa tersugesti bahwa oh iya ternyata Kang Sunandi ini bisa sembuh juga. Masa kalian itu nggak bisa sembuh? Pasti bisa sembuh. Saya tuh yang parah itu bisa sembuh. Nah teman-teman, saya lakukan aktivitas di pagi hari dengan cara berolahraga. Itu saya melakukan itu. Saya olahraga, saya lari, jalan kaki, bukan lari, saya jalan kaki. Saya tanamkan metode jalan kaki agak sedikit cepat itu setiap hari. Dari pertama kali saya 3.000 langkah, lalu naik ke 4.000, lalu naik ke 5.000, sampai naik ke 5.000, sampai ke 7.000 langkah. Bahkan sampai ke 10.000 langkah setiap hari dalam seminggu. Saya itu nggak ngerti teman-teman. Kok aneh? Yang dulu ya, yang namanya bercandain teman, bercandain istri, bercandain keluarga, bercanda dengan keluarga, tetangga, say hello itu dulu nggak sama sekali. Ketika saya sudah menjalankan aktivitas olahraga seperti kayak jalan kaki atau lari-lari kecil, belum lari kecil cuma jalan kaki aja setiap harinya itu, kok tiba-tiba saya pengennya bercanda. Saya udah bisa bercanda teman-teman. Sama istri sudah bisa bercanda, sama anak-anak sudah bisa bercanda, tetangga, teman-teman sudah bisa bercanda. 10 hari kemudian saya sudah mulai belajar untuk lari-lari kecil teman-teman. Lari-lari kecil, saya sudah bisa jahil. Langkah pertama tuh teman-teman. Saya sudah bisa jahil. Lalu saya udah bisa pergi ke, walaupun beda kecamatan, itu saya udah bisa pergi. Awal ke kompleks sendiri, terus saya naik kendaraan. Itu saya belajar step by step. Itu dalam 1 bulan teman-teman. Saya sudah bisa pergi kemana-mana. Ya 10 hari itu saya udah bisa pergi, walaupun belum jauh, udah bisa, tapi happy aja, bawaannya happy. Dan semenjak happy itu teman-teman, sensasi bukan hilang, sensasi itu ada, tapi udah masa bodoh. Alah, kemarin-kemarin juga gue begini kok sensasinya. Kemarin-kemarin juga saya seperti ini kok. Saya udah bilang di dalam hati, pikiran saya gini, saya udah lelah, nggak capek kita ini mikirin penyakit, mikirin takut ini, takut jantung, apa paru-paru atau kronis atau bukan segala, udah capek, bodo amat. Saya bilang yang penting saya jalankan rutinitas, udah punya happy. Nah dari situ mulai tuh, dari situ teman-teman saya udah mulai bebas makan, juga bebas makan, saya sudah bebas makan, saya sudah sembarangan, sudah makan mie ayam, udah masa bodoh, makan ikan pedas, makan siomay, makan apa, saya udah bener-bener udah dikatakan udah, kalau udah makan masa bodoh. Mulai itu saya gemuk lagi. Nah dari situ saya bilang, walaupun dikatakan oh ini kenapa ya kok suatu ketika lagi badan udah enakan, udah 2 minggu saya menjalankan, muncul sensasinya tiba-tiba celekit, ada aja nih bagian dada nih sekit, kadang-kadang pindah-pindah. Itu yang buat saya black out. Aduh ini kenapa lagi nih, tapi saya bilang ini masa bodoh lah. Karena pada waktu saya pertama itu lari ke IGD. Di masa pemulihan saya lari ke IGD, cek EKG normal. Saya tanya-tanya kan jeli, kok bisa kayak gini ya dok? Itu wajar pak. Ternyata ngobrol, bagi yang dadanya sakit, kalian jangan khawatir. Itu adalah otot dada teman-teman. Otot dada yang selama ini sekian bulan kita menegang. Dan di situ kalian bawa olahraga, ketika ada terjadinya interaksi, maka otot-otot yang tadinya terlalu sepaneng menegang itu dia mulai relax. Jadi kalau ada celekit, kadang tembus sampai balikat belakang, itu wajar, kalian nggak perlu takut. Itu nggak perlu takut kalian tuh. Nah dari situ saya bilang, saya udah mulai pede teman-teman, udah bisa masa bodoh, sudah double. Tetap saya walaupun ya dikatakan lagi olahraga ada kelayangan, ada pusing, ada piar-piaran, ada selesai, tapi saya bilang saya udah cuek. Masa bodoh, gue bilang gue mau mati, gue pingsan bodoh amat. Ilok, nggak ada yang nolongin ini, bilang biarin aja sih dong, orang segini banyak orangnya, bilang pasti ada yang nolongin. Pada waktu saya nekat memang. Dari situ saya berusaha, ternyata yang selama saya lakukan menerapkan metode-metode itu tidak terjadi apa-apa. Pingsan enggak,
walaupun rasa piar-piaran ataupun dikatakan pusing dan sebagainya, pada waktu itu ya tidak terjadi pingsan sama sekali. Dan buktinya bisa bawa mobil sendiri, bisa bawa motor sendiri, masih bisa lari, masih bisa pulang sendiri. Dan sampai saat ini ya yang namanya pingsan saya nggak ngerti dan nggak tahu seperti apa gitu teman-teman. Nah, maka untuk itu kalian yang menerapkan metode-metode dari kami ya, dari saya metode, dan ini gratis buat kalian, saya share gratis. Tolong teman-teman, kalau kalian sedang menjalankan metode, menerapkan metode-metodenya dengan konsisten, kalian nggak boleh libur, kalian nggak boleh, kecuali kalau cuaca lagi hujan ya, kalian tetap konsisten menerapkan metode-metode itu karena visi misi kalian adalah sembuh, sehat, dan kembali hidup normal teman-teman. Itu jadi kalian nggak usah terkontaminasi dengan pikiran sensasi terhadap sensasi yang timbul. Cuek, nggak apa-apa kok teman-teman. Kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir karena itu anxiety itu tugasnya adalah mengacaukan. Tapi jangan dibilang ini penyakit teman-teman. Sekali lagi ya, ini bukan penyakit, ini perkara gangguan mental, gangguan psikis. Jadi semuanya ada di pikiran kita, dan pikiran kita nggak bisa kita rubah secara diam. Kita rubahan dari pikiran yang nggak negatif jadi positif, nggak bisa di situ. Kalian ada bentuk wujud yang ikhtiarnya begini. Kalian tetap tanamkan olahraga pagi. Selain olahraga pagi, kalau saya pulang itu saya mandi, saya salin yang rapih teman-teman. Walaupun ya pada waktu itu saya mandi juga takut teman-teman, takut saya mandi dulu kena air, takut banget. Nah dari situ teman-teman, saya selesai mandi rapi, ya, saya berangkat, saya cari temen nongkrong. Walaupun pada waktu itu saya belum berani ngopi, saya nongkrong, alasannya ngopi gitu, ngopi saya, ngopi bergaul dengan teman-teman, saya pura-pura baik. Ya pura-pura baik-baik saja, bukan pura-pura baik, pura-pura baik-baik saja, pura-pura sehat, pura-pura tidak merasakan sensasi, sok happy, sok baik-baik saja, sok bahagia. Padahal aslinya, buset, masya Allah, itu di saat lagi ngumpul sama teman-teman, pengennya pulang. Kalau enggak, saya sempat searching rumah sakit, jauh nggak nih rumah sakitnya? Ini kalau ada apa-apa nih, ada teman yang ngukir ini, kalau itu dulu itu ya. Ternyata saya tungguin setengah jam, 1 jam, sampai kuat 4 jam. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Saya pulang, ya aman-aman aja. Besoknya saya lakukan seperti itu lagi. Setiap hari saya lakukan yang namanya bersosialisasi, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang luar. Dalam tempo 1 bulan teman-teman, bikaulina alhamdulillah. Ini yang saya rasakan teman-teman ya. Saya tanpa minum obat, tanpa minum herbal, tanpa madu, tanpa apapun, terkecuali saya menanamkan metode-metode yang sudah saya share, yang sudah saya ceritakan dalam tempo 1 bulan. Saya yakin teman-teman, saya yang parah pun teman-teman, yang selama 2 tahun itu tidak kemana-mana. 2 tahun, bayangkan teman-teman, 2 tahun itu hanya tempat tidur, kamar mandi, tempat tidur, kamar, jangan keluar rumah. Saya kalau mau datang ke ruang tamu aja saya mikir 10 kali lipat, karena saking takutnya, seolah-olah malaikat maut itu di depan mata saya. Makanya saya ketakutan. Kamar mandi, setiap saya mandi itu nggak pernah dikunci, selalu dibuka pintunya. Dan keluarga ataupun istri itu selalu nungguin di pintu kamar mandi. Itu saya dulu ngalamin 2 tahun loh, bukan sebulan, bukan seminggu. Tapi saya menerapkan metode itu belum sampai sebulan, saya sudah berani. 10 hari saya sudah bisa berani keluar rumah. Ketika saya 2 minggu kemudian, saya sudah berani jauh. Ketika 3 minggu, saya sudah berani ngopi, kumpul. Nah, begitu hampir ke 1 bulannya itu saya udah bisa jahil segala macam, dan sampai sebulan tuh udah saya udah nggak takut, sudah cuek, saya sudah kemana-mana. Walaupun pikiran itu ada yang sliver dikit, sensasi colak-colek, masih ada. Tapi jangan takut, karena nggak semudah itu. Tetap saya jalankan, tetap saya, apapun terjadi, tetap. Akhirnya begitu 2 bulan kemudian teman-teman, nggak sampai 2 bulan, saya sudah bisa bawa mobil keluar kota. Keluar kota pada waktu itu saya ke Jogja, saya datang ke Sleman, terus juga saya bisa ke Ponorogo, terus saya bisa ke Bandung, ke Cianjur pada waktu itu kan. Saya udah keliling keluar kota itu. Walaupun dikatakan di luar kota itu saya masih kepikiran rumah sakit jauh nggak ya gitu. Ada pikiran situ, ada. Saya searching rumah sakit barangkali ada apa-apa. Buat antisipasi itu ada pikiran itu. Tapi walaupun tubuh tidak nyaman, tapi nyatanya
bisa pulang, bawa bisa sendiri, bawa mobil sendiri, bisa dan aman-aman aja, tidak terjadi apa-apa. Oh, baru sadar. Ketika sudah 2 bulan, baru sadar. Iya, gue percaya selama ini gue dibodohin dengan pikiran. Saya percaya selama ini saya itu terkena anxiety disorder. Saya percaya selama ini saya terkena gangguan mental. Baru saya sadar. Dulu boro-boro saya percaya. Masa mental kok penyakit, bukan penyakit, jadi gangguan mental kok ke badan kok rasanya aneh gitu loh. Saya sampai nggak percaya, masa sih mental. Jangan disamain dengan orang yang takut yang begini, takut yang itu, terus nggak ada sensasi. Ya mereka normal karena mereka tidak terlalu fokus terhadap sensasi. Kalau kita kan orang-orang terkena anxiety karena nggak langsung anxiety, karena kita awalnya penyakit dulu, entah lambung dulu dengan perasaan yang nggak enak, dengan rasanya yang sangat luar biasa, akhirnya kan timbul punya pikiran takut mati lah, takut penyakit berat lah, karena rasanya seolah-olah ini saya terkena penyakit dulu seperti itu. Belum bisa menerima saya ketika orang mengatakan saya terkena mental, itu belum. Makanya di situ teman-teman saya bilang, ketika sudah ada penyembuhan, sudah sembuh, sebulan 2 bulan sembuh, dari 3 tahun lebih 2 bulan itu penyembuhan, itu baru sadar, oh iya gue tahu ini mental, ini psikis, wah ini pengendalian dari sendiri. Makanya di situ saya bilang, udah saya pastikan dulu, saya sembuh 2019 teman-teman. Ternyata kesini banyak ya, banyak. Akhirnya saya kenapa bisa bikin konten, itu karena banyak teman-teman ya, ada yang menanyakan kepada saya, ngobrol, ternyata banyak juga teman-teman ya. Sebelum saya bikin konten itu sudah banyak di tempat saya, itu udah ada persatuannya. Oh ini yang datang gini, ini yang tamu dari luar kota begini, setiap hari itu ada aja yang ketemu rumah saya. Akhirnya ngobrol, Kang buat konten aja soalnya banyak Kang di sosial media gini apa ya gitu kan ya. Iya, saya coba, ternyata langsung wah benar. Nah, makanya sampai saat ini saya bikin konten, makanya bilang kasihan saya itu peduli pada kalian semua, karena nggak mudah untuk menderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder. Itu sebenarnya obatnya cuma 2. Satu, yang pertama adalah pikiran kalian adalah sumber obat. Yang keduanya, kalian itu sebenarnya butuh teman yang bisa mengerti, yang bisa memahami di saat posisi kalian saat ini. Kenapa? Karena orang yang pasangan kita itu belum tentu mereka itu bisa memahami kita, karena rata-rata orang-orang yang terkena anxiety disorder, rata-rata teman-teman ya, mereka itu dianggapnya lebay, pokoknya lebay lah pokoknya. Kita bagi orang-orang untuk menderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety dianggapnya lebay. Ada juga yang menganggapnya kurang iman. Aduh, kamu kurang iman gini, muset nih orang nih sembarangan ngomong nih, gitu kan. Ternyata tidak teman-teman, tenang. Untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder, semuanya itu akan sembuh total, itu pasti. Saya pastikan itu pasti, karena saya pun yang parah pun yang dulu nggak nyangka lah, gua nggak ngerti loh, nggak bakalan sembuh nih, karena ini sekian tahun loh penyakit ini kok kayak apa ya, diobatin udah sampai kemana-mana berobat udah, kalau udah berobat mah udah bukan puluhan juta teman, bukan puluhan juta, mobil udah nggak ada, motor udah nggak, udah habis teman-teman. Hanya pakai untuk berobat gitu teman-teman, capek. Nah akhirnya mohon maaf, akhirnya saya bilang ya udah, kalau udah pasrah udah begini, akhirnya saya terapkan metode itu, saya terapkan ya, kayak lari pagi, jalan kaki, olahraga, beraktivitas, terus bersosialisasi, komunikasi, berinteraksi, itu penting buat kalian semua. Dan hindari sendiri bengong, ngelamun, meratapi dan rasakan sensasi, jangan terlalu fokus terhadap sensasi. Itu awal-awal saya bisa sembuh, dan tahapan-tahapan awal-awal bisa sembuh daripada anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian semuanya. Kuncinya kalian tetap semangat apapun yang terjadi, tenang saja teman-teman. Ini tidak berbahaya, tidak membuat kamu itu kenapa-kenapa. Ini aman-aman saja teman-teman, hanya mengganggu pikiran saja yang dikatakan tidak nyaman, kurang tenang, gelisah gitu kan. Itu semua dari pikiran, semua itu aman. Tapi tetap kalian harus tetap konsisten untuk menjalankan, menerapkan metode-metodenya itu teman-teman. Karena target dan visi misinya kalian harus sembuh. Kalian masih muda, tenang saja, masih di bawah umur 50 tahun, masih aman banget. Jangan khawatir, dan ini kalian pasti sembuh. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan ini jadi manfaat yang baik dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang jelek dari saya pribadi, al-insan makanan khata'an lisan, saya manusia biasa tempat salah dan khilaf. Mohon maafnya barangkali salah kata. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.